Ke-221. Pagi ini, aku sengaja membawa It ke kantorku. Dengan senang hati, aku memperkenalkan dia kepada rekan-rekan kerjaku sebagai pamanku yang datang dari London. It dengan cepat menyesuaikan dirinya dan bersikap sangat sopan saat berkenalan dengan mereka. Para karyawan dan staf di kantor menyambut It dengan hangat, dan mereka menghormatinya sebagaimana mereka menghormati aku sebagai bos mereka. It tampak menikmati suasana baru yang ditemuinya di kantor. Hanan dan Raihan, dua rekan kerjaku yang ramah, mengajak It berkeliling kantor untuk memperkenalkan setiap sudut dan bagian kantor kepada pamanku. It tampak tertarik dengan lingkungan kantor yang dinamis dan penuh semangat. Saat berjalan menyusuri lorong-lorong kantor, dia mengamati dengan seksama setiap detail ruangan dan memperhatikan kerja keras para karyawan. Sesekali, dia mengajukan pertanyaan seputar pekerjaan dan kantor, menunjukkan ketertarikannya yang tulus. Sembari berkeliling, It juga berkenalan dengan beberapa karyawan yang baru saja ia temui. Dengan ramah, ia menggenggam tangan mereka dan mengajak mereka berbicara sejenak, menciptakan suasana yang akrab di antara mereka. Terlihat jelas bahwa It berhasil menciptakan kesan yang baik di hati rekan-rekan kerjaku. Pada akhirnya, kunjungan It ke kantorku menjadi momen yang menyenangkan dan berkesan bagi semua pihak. Selain mempererat hubungan antara kami, kehadiran It juga memberikan semangat baru bagi para karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan semangat. Sesusai berkeliling melihat-lihat seisi kantor, aku membawa It ke ruanganku untuk beristirahat. It duduk di sofa ruang kerjaku dan aku meminta seorang office boy untuk membawakan kami 2 cangkir kopi. Aku duduk menemani It, raut wajahnya terlihat lebih bahagia daripada sebelumnya. Bagaimana? Apakah kau suka dengan kantorku? Tanyaku. Ya, kantormu sepertinya cukup nyaman. Orang-orangnya juga sangat ramah. Aku suka berada di sini. Jawab It jujur. Jeti, apakah kau berminat untuk bekerja di sini? Tentang itu, aku harus memikirkannya lebih dulu. Karena bekerja bukanlah hal mudah, yang tentunya membutuhkan pikiran yang tenang agar tak merugikan sang pemilik perusahaan. Itu benar. Namun aku berharap kau akan bergabung denganku di kantor ini, karena aku ingin kau bisa memiliki dunia baru yang lebih menyenangkan. It tersenyum dan mengangguk, mungkin dia juga ingin seperti yang aku inginkan. Namun, It mungkin juga menimbang-nimbang terlebih dahulu untuk bergabung dengan perusahaanku. Dia sadar betul bahwa dirinya pernah stres dan gangguan mental, itu pasti membuat It sedikit pesimis. Ah, apakah itu foto kakak? Tanya It, menunjuk ke arah figur foto di dalam lemari kaca di sudut ruanganku. Ya, itu adalah foto ayah dan ibu. Jawabku. It berdiri dari duduknya, lalu mendekati lemari kaca itu dan membuka pintunya. It mengambil figur foto tersebut, menyentuh bagian wajah ayahku. Kakak, apa kabarmu di sana? It bertanya pada foto ayahku, seolah tengah bertanya kepada sosok yang ada dengan nyata. It mengusap-usap wajah dalam foto itu. Matanya kulihat berembun. Mungkin It rindu pada sosok kakaknya ayahku, yang meninggal di usia yang masih terbilang muda. Kakak, aku sangat ingin bertemu denganmu. Kau ingat, ketika kau masih ada dan aku memiliki masalah, kaulah orang pertama yang selalu merangkulku dan selalu mengatakan tenanglah, It, semua akan baik-baik saja. Jangan menangis. Kau adalah adikku yang hebat. Kata-kata itu selalu aku harapkan terdengar di telingaku ketika aku mengalami masalah. Tapi sayangnya, suara yang menyerukan kata-kata itu tak pernah aku dengar hingga saat ini. Kau benar-benar telah meninggalkan aku. Kak, kau tak pernah memelukku lagi ketika aku membutuhkanmu. It terisak. Kenangan dengan ayahku tentu sangat banyak, karena hanya ayahku yang amat dekat dengannya. Mendengari terisak, seketika mataku berembun juga. Aku merasa sedih jika melihat atau mendengar hal apapun yang bersangkutan dengan mendiang ayah dan ibuku. It dan aku seumuran. Saat ayah dan ibuku meninggal dia masih remaja, sama denganku. It sejak kecil paling dekat dengan ayahku. Saat kami berkunjung ke London, ayahku selalu membawa kami berdua untuk bermain di zona bermain atau ke kebun binatang. It selalu bermanja kepada Daddy, dan Daddy selalu menyayangi It seperti seorang ayah karena It adalah anak bungsu.
Wajar saja, jika setelah ayahku meninggal It merasa sangat kehilangan. Karena memang mereka sedekat itu. It pasti merasa telah kehilangan sosok ayahnya lagi. Setelah lebih dulu kehilangan kakekku 20 tahun silam. Puas menangis, It menyimpan kembali foto ayah dan ibuku. Dia lalu kembali duduk bersamaku. Kopi pesanan kami datang, kini tersaji di atas meja. It sedikit melamun setelah melihat foto kedua orang tuaku. Entah mungkin dirinya merasa sangat rindu atau semacamnya. It, apakah kau ingin berkunjung ke makam mereka, orang tuaku? Tanyaku. It menoleh dan menatapku. Ya, aku ingin berkunjung ke makam kakak. Jason, bisakah kau antarkan aku ke sana? It bersemangat. Tentu, kebetulan sekali aku memang ada rencana untuk berziarah ke makam mereka bersama istri dan anakku. Jika kau memang mau, kau boleh ikut bersama kami. Tentu saja aku mau. Aku sangat ingin mengunjungi kakak, walaupun hanya melihat nisannya saja. Baiklah, kita akan pergi ke makam orang tuaku di hari aku santai, sehingga kita bisa lebih lama berada di sana. Baiklah. It kembali tersenyum. Kami menyeruput kopi yang masih panas. Rasanya nikmat sekali. Aroma harum menusuk hidung. Aku dan It mulai membahas tentang kisah cinta kami. It menceritakan banyak tentang kenangannya bersama Michelle. Begitupun aku yang juga menceritakan kenangan percintaanku dengan Larissa. Kami saling bertukar cerita, bercanda dan tertawa, hingga aku merasakan kalau aku dan It sedekat dahulu lagi. Malamnya. Malam semakin larut dan angin semilir berhembus, membuat suasana semakin nyaman di teras belakang rumah. Paman-paman dan bibi-bibiku, serta si kembar, telah terlelap di kamarnya masing-masing. Hanya tersisa aku, Larissa, Justin, It, Hailey, dan Adnan yang masih berkumpul di sekitar kolam renang, mencoba menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang untuk memancing rasa kantuk. Dalam cahaya rembulan yang menerangi malam, wajah-wajah kami tampak begitu berseri-seri. Aroma kopi dan teh yang kami nikmati semakin menambah kehangatan suasana. Kami bercerita tentang berbagai hal, mulai dari kenangan masa lalu, kisah-kisah lucu, hingga rencana masa depan yang penuh harapan. Larissa, yang duduk di sebelahku, tampak begitu menikmati obrolan malam itu. Senyum indahnya membuatku merasa hangat di tengah malam yang dingin. Sementara itu, Justin dan It saling bergantian bercerita tentang pengalaman hidup mereka, yang bahkan perbedaan usia mereka pun cukup jauh, membuat kami semua tertawa terbahak-bahak. Adnan dan Ashley, yang tampaknya sudah merasa ngantuk, sesekali menguap dengan lebar, namun tetap berusaha untuk tetap terjaga dan menikmati momen bersama. Adnan, sebaiknya kamu bawa Aisyah masuk, dia kelihatannya ngantuk. Ujarku pada Adnan. Karena melihat Ashley terus-menerus menguap. Ah ya, dia sepertinya sangat mengantuk. Maklum tadi siang katanya gak sempat tidur karena main sama Danny. Jawab Adnan. Iya, makanya bawa dia masuk. Kasihan. Adnan mengangguk. Adnan mengajak Ashley untuk masuk, tapi Ashley sedikit menolak dengan alasan masih suka berkumpul dengan kami. Namun, Adnan memperingatkannya. Jika sampai Ashley subuh susah dibangunkan karena tak mau tidur sekarang, maka Adnan tak akan mau tidur dengannya lagi selama seminggu. Dan kau tahu, ancaman itu berhasil membuat Ashley menuruti suaminya. Dia dan Adnan akhirnya masuk ke dalam rumah, meninggalkan kami berempat. Kamu belum ngantuk? Tanyaku pada Larissa. Belum. Tadi siang aku tidur lumayan lama sama Darren, jadi agak susah mau tidur lagi. Tapi ini udah malam loh. Gak baik kalau kamu begadang. Aku mau tidur sama kamu. Gak mau tidur sendirian. Lengeknya manja. Uluh, manjanya Mami Darren. Dengan sangat gemas aku menjawab dagunya. Larissa tersipu malu. Sepertinya, aku mulai mengantuk. Aku tidur lebih dulu ya, teman-teman. Ucap Justin. Beranjak dari duduknya. Justin menguap. Tampak sekali dia sudah mengantuk. Ya, masuklah dan tidur. Kau masih muda jangan selalu begadang. Ujarku. Ya,
Ya, ya, dasar cerewet. Justin pergi juga. Dia masuk ke dalam rumah untuk tidur. Di sini tersisa hanya aku, Kit dan Larissa saja. Sayang, aku juga ngantuk ah. Kamu mau tidur sekarang nggak? Larissa juga mengaku kalau dia mengantuk. Enggak, kalau kamu mau tidur masuk aja. Aku nanti nyusul. Ya udah, aku tidur duluan ya. Sayang, jangan terlalu malam loh di luar. Atau gak akan aku kasih jatah mingguan. Larissa mengancamku dengan berbisik. Kebiasaan deh, suka pakai ancaman buat Nijun. Kasihan loh dia sering dapat ancaman kayak gitu. Aku protes. Terserah, pokoknya gitu aja dari aku. Bye. Larissa kali ini yang masuk, menyisakan hanya aku dan It saja berdua. Kau belum mengantuk? Ih, tanyaku. Aku sudah terbiasa tidur ketika menjelang subuh. Aku sangat suka berada di luar rumah di kala malam. Jadi aku jarang tidur. Mengapa suka? Entahlah, tapi saat aku berdiam diri pada malam hari di luar rumah, aku selalu mengingat saat-saat bersama Michelle. Dia biasanya akan bangun dari tidur dan mengajakku untuk menemaninya tidur. Namun, aku selalu menolak. Karena jika aku tak mengantuk, aku tak mau memaksakan mataku untuk tidur. Kau sangat mencintainya? Tentu saja. Bodoh. Kau pikir kenapa aku hampir gila setelah dia pergi? Jika aku tak mencintainya? Hahaha. Aku mengerti. Aku hanya bercanda. It, jika kau menemukan seseorang wanita yang mungkin bisa menggantikan posisi Michelle dalam hidupmu, apakah kau akan mau menikahinya? Tanyaku. Aku tak memikirkan sejauh itu. Jason. Aku merasa, kalau aku tak bisa jatuh cinta lagi setelah Michelle pergi, aku tak pernah menyukai wanita manapun setelah dia. Entah apakah aku akan menikah atau tidak. Aku tak tahu dan aku juga tak peduli walaupun aku tak akan menikah selamanya. Di negeri ini, banyak sekali wanita cantik yang memiliki kepribadian lembut dan baik. Jika saja kau menemukan salah satunya dan kau jatuh cinta, aku yakin kau akan hidup bahagia. It tersenyum. Aku rasa tidak. Takkan ada wanita yang bisa mencuri hatiku lagi. Jawabnya yakin. Tidak, kau salah. Id, keyakinanmu itu akan mengkhianatimu. Aku yakin kau akan menemukan seseorang yang akan membuatmu tergila-gila padanya. Aku yakin. Aku dan Id tidak membahas apapun lagi. Kami hanya duduk sambil menatap air kolam yang jernih tersorot sinar bulan. Waktu bergulir begitu cepat, dan rasa kantuk mulai menyergapku. Ho ameng. Aku menguap, rasa kantuk tak bisa aku tahan. Kau sudah mengantuk? Tanya It. Ya, mataku sudah agak teler. Pergilah, kau sebaiknya tidur. Bung, apakah kau tak masalah jika tak ada teman di sini? Kau pikir aku anak kecil yang membutuhkan teman di saat seperti ini? Aku sudah biasa, jadi kau bisa pergi dan tidur. Jangan cemaskan aku. Baiklah, aku permisi kalau begitu. Aku akan tidur lebih dulu. Ya, selamat malam. It, selamat malam. Akhirnya, aku juga masuk ke dalam rumah, meninggalkan It sendirian di kolam renang. Aku terus menguap selama menaiki tangga, dan ketika aku sampai di kamar, aku langsung membanting tubuhku di samping Larissa. Larissa sempat terganggu karena gerakan kasur yang aku buat. Dia agak mengomel dalam keadaan setengah sadar. Tapi karena aku langsung memeluknya, omelannya pun terhenti dan dia tidur kembali. Begitu juga denganku. Aku pun menyusulnya tidur.